tidak kenal dengan Provinsi Bengkulu, daerah terkenal dengan bunga rafflesianya, dan merupakan kota tua, kota bersejarah dan mempunyai budaya yang tinggi. Masyarakatnya heterogen dengan berbagai budaya yang melingkupinya. Tabot merupakan salah satu ikon budaya khas daerah Bengkulu. Jejak peninggalan sejarah juga telah menghiasi daerah ini. Sebut saja Rumah Bung Karno, Benteng Marlborough, Masjid Jamik, dan lainnya. Perihal ini memaktubkan kepada kita bahwa Bengkulu masa lalunya pernah tertorehkan masa kegemilangannya. Inilah Bengkulu dengan kekayaan budaya yang maha kaya. Salah satu kekayaan budaya yang maha kaya yang sampai sekarang ini masih dapat kita jumpai dan menjadi identitas diri bagi masyarakat Bengkulu, yakni aksara Kaganga namanya. Antara abad 12-13 yang banyak tulisannya, jadi kan itu disebut sebagai Melayu. Itu. Penamaan tulisan rencong diduga berkaitan dengan bentuk huruf yang miring ke kanan 45 derajat dengan penyebutan awal Kaganga, kada, napa gitu kan. Kalau huruf Jawa itu ada artinya hono, coroko gitu ya. Itu kan dari bahasa Kawi, kana, caraka, ada putusan gitu ya. Istilah ini berdasarkan bunyi ketiga aksara pertama yang sangat mirip antara yang satu dengan yang lainnya, yakni Kaganga. Aksara Kaganga, aksara ini itu kan sekunder sama dengan aksara Latin, sama dengan aksara Jawa. Dia bisa dipakai oleh siapa saja, bisa dipakai menulis bahasa apa saja. Nah, secara umum aksara Kaganga itu dipakai menulis dalam bahasa Melayu. Sementara ini orang mempercayai bahwa yang Rejang itu dipakai menulis bahasa Rejang, padahal tidak. Manuskrip Rejang itu ditulis dalam bahasa Melayu. Untuk menyelamatkan naskah aksara Kaganga ini sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestariannya, Tim Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah aksara Kaganga. Dalam melakukan digitalisasi naskah aksara Kaganga tersebut menggunakan kamera foto digital dan laptop atau komputer jinjing yang berisi program untuk digitalisasi naskah Kaganga. Cara digitalisasi bahan naskah yakni satu persatu bahan naskah yang bertuliskan aksara Kaganga difoto dengan kamera foto digital. Satu persatu naskah ditimbang untuk menentukan beratnya. Kemudian difoto dengan kamera digital. Hasil dari kegiatan tersebut, tim telah melakukan inventarisasi 122 koleksi naskah aksara Kaganga. Batu sebanyak 2 koleksi atau 2,44%. Kulit kayu sebanyak 8 koleksi atau 9,76%. Rotan sebanyak 5 koleksi atau 6,10%. Bilah bambu 7 koleksi atau 8,54%. Tanduk sebanyak 2 koleksi atau 2,44%. Dan yang terbanyak adalah naskah aksara Kaganga yang berbahan bambu bulat sebanyak 98 koleksi atau 70,72%. Beberapa naskah aksara Kaganga yang telah diinventaris adalah: naskah ini memiliki ukuran panjang 26 cm, lebar 3,4 cm, tebal 3 cm, dan berat 50 gram. Isi dari naskah ini tentang mantra atau jampi untuk penangkal orang jahat digantung Kaganga.
Naskah yang terbuat dari kulit kayu ini berukuran panjang 66 cm, lebar 8,5, tebal 1 mm, dan berat 30 gram. Naskah ini diperoleh dengan cara ganti rugi. Teknik pembuatannya yakni potong, pukul, dan tulis. Warna dari kulit, coklat, dan isi warna krem. Ragam hias gelombang dan belah ketupat. Naskah yang terbuat dari kulit kayu dalam kondisi rusak memiliki ukuran panjang 210 cm dan lebar 10 cm, tebal 1 mm, dan berat 100 gram. Teknik pembuatan naskah ini yakni potong, pukul, dan tulis. Naskah yang berwarna krem ini berisi tentang nasihat kepada anak cucu, berasal dari desa Rawa Indah, Bengkulu. Naskah yang berbahan ruas bambu berukuran tinggi 7,5 cm, tebal 0,5 cm, diameter 7,5 cm, dan berat 75 gram. Naskah yang ditemukan di Bengkulu Selatan pada tanggal 10 Juni 1981 terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama terdiri dari 2 baris, kolom kedua terdiri 5 baris, kolom ketiga terdiri 3 baris, dan kolom keempat terdiri dari 1 baris. Teknik pembuatannya potong dan ukir. Fungsinya tempat gulai. Ragam hias Selatan. Naskah dari bahan bilah bambu sebanyak 8 bilah. Ukuran naskah panjang 39,7 cm, lebar 19,2 cm, tebal 4 mm, dan berat 800 gram. Cara perolehan dengan cara ganti rugi. Warna coklat dengan ragam hias atas garis lurus. Judul naskah Usuran Ninja Rasa. Naskah ini berisi tentang kisah pendirian sebuah dusun dan nama tokoh pendiri. Naskah kuno aksara Kaganga ini mempunyai lebar per bilah 3 meter. Naskah bergaya dengan lagam lembak ditemukan di kebun Geran, Kota Bengkulu.
Sukabumi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Naskah ini dalam kondisi baik dan berbentuk bambu silindris. Ukuran panjang 50,5 cm, tebal 1,2 cm, diameter 8,5 cm, dan berat 590 gram. Teknik pembuatan, potong, raut, dan gores dengan warna bahan berwarna krem. Judul naskah Bija Barail Nempa Adam. Naskah berisi tentang sambung Jibril dan tempo Adam yang menceritakan proses kuno aksara Kaganga ini terdiri dari 3 teks. Teks pertama ada 12 baris, teks kedua ada 11 baris, dan teks ketiga ada 9 baris. Naskah bergaya atau berlanggam rejang. Asal naskah berasal dari Muara II, Bengkulu Selatan. Bahan coklat dan ragam hias. Di awal teksnya ada lukisan. Judul naskah Asal Mulo Jabaril Nempo Adam, berisi tentang kisah Jabaril atau Jibril menempa Adam. Naskah ini menghiaskan terjadinya Adam. Asal mulo Jabaril Nempo Adam, asalnya tanah, dan seterusnya. Naskah kuno aksara Kaganga terdiri dari 17 baris. Bambu berbentuk silindris. Naskah tersebut bergaya atau berlanggam pasemah. Bahan naskah coklat. Judul naskah Taan Rutan. Di awal naskah ditulis, aku tahu asal mula menjadi rutan. Tapak rumah manika Allah. Jangan engkau memasang aku. Kalau engkau memasang aku, engkau ku ancurnya di banyu. Engkau ku salinya jadi minyak. Lu umbut jatuh ke batu. Luak minyak jatuh ke air. Naskah kuno aksara Kaganga terdiri dari 16 baris. Bergaya pasemah, naskah ditemukan di Nanti Agung, Bengkulu Selatan. Naskah ini memiliki ukuran panjang 48,5 cm, tebal 1 cm, diameter 9,6 cm, dan berat 690 gram. Warna bahan naskah yakni coklat. Judul naskah Caro Ngambiak Madu Sialang, berisi tentang petunjuk untuk mengambil madu sialang, serta jampinya. Naskah kuno aksara Kaganga ini terdiri 21 baris, berlanggam Serawai, Bengkulu Selatan.
berbentuk satu ruas bambu dalam kondisi rusak dan berukuran panjang 34 cm, tebal 1 cm, diameter 6 cm. Diawali dengan kalimat asal mula menjadi. Selanjutnya, naskah ini mengisahkan tentang kejadian Adam. Naskah beragam atau bergaya pasemah dan ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Naskah aksara Kaganga ini dalam kondisi baik. Adam, kata Allah, ngatakannya Ngajabarail. Naskah kuno aksara Kaganga ini terdiri dari 7 baris. Naskah berlanggam pasemah ditemukan di Muaro
matahari. Isi naskah tentang Pituah dan naskah